Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota Fathur Rahman, Michael Jonathan Sia, Ninda Febrina, dan Rosa Fetri Permatasari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan dan pengendalian proyek dengan materi konsep Earned Value. Untuk outline tugas kami sendiri, yaitu terdiri dari yang pertama, ada pengertian konsep Earned Value, yang kedua ada pembahasan konsep Earned Value, dan yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama itu ada pengertian konsep Earned Value. Earned Value adalah sebuah manajemen sistem yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan proyek manajemen. Sistem ini dianggap sebagai strategi yang paling efektif untuk mengevaluasi kualitas proyek, karena memberikan konsep penilaian yang cukup lengkap. Konsep Earned Value merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep Earned Value menyajikan 3 dimensi, yaitu penyelesaian fisik dari proyek yang mencerminkan rencana penyerapan biaya, atau yang disebut dengan budget cost. Biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan actual cost, serta apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan Earned Value. Dari ketiga dimensi tersebut, dengan konsep Earned Value dapat dihubungkan antara kinerja biaya dengan waktu yang berasal dari perhitungan varian dari biaya dan waktu. Menurut Fleming dan Copeland tahun 1994. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan pada gambar A, manajemen biaya tradisional hanya menyajikan 2 dimensi saja, yaitu hubungan yang sederhana antara biaya aktual dengan biaya rencana. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak dapat diketahui. Kemudian, pada gambar B, dapat kita ketahui bahwa biaya aktual memang lebih rendah. Namun, kenyataannya bahwa biaya aktual yang lebih rendah dari rencana ini tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah selesai dengan target rencana. Kemudian, itu ada indikator-indikator yang dipakai dalam konsep nilai hasil, yaitu yang pertama ada ACWP atau Actual Cost of Work Performed, atau yang sering disebut dengan jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada BCWP atau Budget Cost of Work Performed, atau yang disebut dengan nilai hasil sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada BCWS atau Budget Cost of Work Schedule, atau nilai anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang dipadukan dengan jadwal pelaksanaannya. Yang selanjutnya, pembahasan metode Earned Value. Yang pertama ada manajemen waktu. Manajemen waktu pada suatu proyek yaitu memasukkan semua proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu penyelesaian proyek. Ada 5 proses utama dalam manajemen waktu proyek, yaitu yang pertama pendefinisian aktivitas, kedua urutan aktivitas, ketiga estimasi durasi aktivitas, yang keempat pengembangan jadwal, dan yang kelima pengendalian jadwal. Yang pertama, pendefinisian aktivitas merupakan proses identifikasi semua aktivitas spesifik yang harus dilakukan dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan sasaran proyek. Yang kedua, urutan aktivitas. Proses pengurutan aktivitas melibatkan identifikasi dan dokumentasi dari hubungan logis yang interaktif untuk mendukung pengembangan jadwal sehingga diperoleh jadwal yang realistis. Yang ketiga, estimasi durasi aktivitas adalah proses pengambilan informasi yang berkaitan dengan lingkup proyek dan sumber daya yang dilanjutkan dengan perhitungan estimasi durasi atas semua aktivitas yang dibutuhkan dalam proyek yang digunakan sebagai input
dalam pengembangan jadwal. Yang keempat, pengembangan jadwal. Pengembangan jadwal berarti menentukan kapan suatu aktivitas dalam proyek akan dimulai dan kapan harus selesai. Pembuatan jadwal proyek merupakan proses iterasi dari proses input yang melibatkan estimasi durasi dan biaya hingga penentuan jadwal proyek. Yang kelima, pengendalian jadwal. Pengendalian jadwal merupakan proses untuk memastikan apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya ada manajemen biaya. Manajemen biaya proyek melibatkan semua proses yang diperlukan dalam pengelolaan proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui. Hal utama yang sangat diperhatikan dalam manajemen biaya proyek adalah biaya dari sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya. Yang kedua, estimasi biaya. Yang ketiga, penganggaran biaya. Dan keempat, pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai manajemen biaya. Yang pertama ada perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya merupakan proses untuk menentukan sumber daya dalam bentuk fisik dan jumlahnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas proyek. Yang kedua ada estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses untuk memperkirakan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya adalah proses membuat alokasi biaya untuk masing-masing aktivitas dari keseluruhan biaya yang muncul pada proses estimasi. Yang keempat ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya dilakukan untuk mendeteksi apakah biaya aktual pelaksanaan proyek menyimpang dari rencana atau tidak. Kemudian ada konsep earned value. Ada 3 elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned value. Ketiga elemen tersebut adalah yang pertama ada budgeted cost for work scheduled yang disingkat BCWS. Yang kedua ada actual cost for work performed yang disingkat ACWP. Yang ketiga yaitu budgeted cost for work performed yang disingkat dengan BCWP. Kemudian ada penilaian kinerja proyek dengan konsep earned value. Beberapa istilah yang terkait dengan penilaian ini adalah cost variance, schedule variance, cost performance index, schedule performance index, estimate at completion and variance at completion. Kemudian ada kriteria Earned Value Management System. Fleming dan Koppelman pada tahun 1994 menjelaskan 10 kriteria bagi terselenggaranya pengelolaan proyek yang berdasarkan pada konsep Earned Value sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen manajemen, yang kedua menetapkan lingkup proyek dengan work breakdown structure, yang ketiga menciptakan manajemen control cells, kemudian yang keempat menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian terkecil dari manajemen proyek. Yang kelima, membuat earn value baseline. Yang keenam, penggunaan proses formal penjadwalan proyek. Yang ketujuh, pengelolaan biaya tidak langsung atau indirect cost. Yang kedelapan, secara periodik mengestimasi biaya penyelesaian proyek. Kesembilan, pelaporan status proyek. Dan yang terakhir, ke-10, menyusun historical database. Izin saya lanjutkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami yaitu masyarakat jasa konstruksi perlu menyusun suatu kerangka pengembangan yang berjenjang dan bertahap yang dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kemampuan penerapan konsep earned value ini secara berangsur-angsur dan bertahap dari kondisi belum perlu hingga dianjurkan hingga menjadi wajib diterapkan oleh kontraktor. Kemudian, sebagai langkah awal penerapan konsep earned value, kiranya perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dari para pelaku, khususnya para kontraktor di lingkungan industri konstruksi nasional. Para praktisi harus menyadari manfaat penerapan konsep ini dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan proyek
juga manfaatnya sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik di tingkat proyek, perusahaan, maupun di tingkat industri secara terintegrasi. Mungkin itu saja dari kami. Salah dan hilap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.